Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atau Kundo Niti Mandolo Sarto Toto Sasono Kabupaten Sleman di Hotel Savita Garden Inn Jalan Pelagan Tentara Pelajar Sariharjo Ngaglik Sleman baru-baru ini lakukan launching sistem informasi aktualisasi pemanfaatan tata ruang atau siap tarung dan monef pengelolaan data geospasial. Kegiatan itu sebagai titik awal digitalisasi data mengenai tata ruang dan implementasi lahan pertanahan mengenai aspek kegunaan dan perizinannya yang diharapkan menjadi basis data. Display pilihan-pilihan kawasan mana yang akan kita pilih. Nanti harapannya suatu saat Bapak Ibu sekalian setelah semua terinput, jadi kalau data itu kan mainnya data itu dikeluarkan kapan, jadi kan harus tegas gitu. Jadi data yang ada di sini adalah input yang baru kami sampaikan sampai kemarin tanggal 1 September dan itu pun baru meliputi kawasan Sleman Timur yang meliputi Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, Gerbang dan Emplak. Mudah-mudahan pada tahapan selanjutnya kita diberi kesempatan untuk bisa menyajikan bagaimana aktualisasi pemanfaatan ruang di kawasan Sleman yang lain. Baik, kita coba di kawasan Kapanewon Prambanan misalnya ya. Kapanewon Prambanan ini apa yang bisa kita lihat dan kita peroleh informasi dari sistem informasi ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tampilan secara keseluruhan memang ini karena sekali lagi kita mengadopsi dan menyesuaikan sistem informasi rencana tata ruangnya yang berbasis kawasan, sehingga ketika kita ingin mengakses informasi di sini ya tentu pola ruang yang ada di RDTR Kapanewon Prambanan ini yang akan ditampilkan secara keseluruhan. Kemudian dari tampilan-tampilan keseluruhan itu nanti bisa difokuskan atau menuju ke sebuah sediaan informasi yang tertentu seperti yang kita butuhkan. Tetapi yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait sistem informasi ini adalah bagaimana sistem informasi ini menyediakan yang terkait dengan itu tadi pemanfaatan tata ruang yang ada di RDTR itu oleh masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sumber data dari sistem informasi ini kalau di konteks di DPTR adalah rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang, tetapi produk akhir dari proses ini adalah produk yang diterbitkan oleh DPMPTSP dalam bentuk KKPR dan KRK. Jadi kalau di di Dinas Pertanahan Ruang itu baru sebatas rekomendasi itu nanti pada saatnya dipergunakan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sleman untuk menerbitkan perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang. Jadi dalam konteks data yang bisa kita akses di sini Bapak Ibu sekalian, misalnya Mas contohnya yang pilih suatu lokasi. Misalnya kita memilih sebuah lokus coba diklik Mas. Apa yang kita peroleh dari informasi yang ini misalnya yang ini sebuah lokasi di mana di area ini memang sudah dikeluarkan izin pemanfaatan ruang dan sudah disetujui, dan cuma karena memang yang pertama Bapak Ibu sekalian sebagaimana data spasial harus didukung oleh atribut data lah. Atribut data yang kita tampilkan ini merupakan kesepakatan dan pertimbangan dari berbagai masukan. Di sini tidak memasukkan ke subjek pemilik dari objek itu. Jadi kan untuk menghindari keterbukaan informasi sesuai dengan undang-undang informasi, ini yang kita ingin kedepankan, yang ingin kita tampilkan adalah dari mana atau seperti apa pemanfaatan rencana di sini oleh masyarakat, rencana yang sudah disediakan oleh rencana tata ruang kita, kemudian pemanfaatan oleh masyarakat. Mohon maaf, tetapi karena memang keterbatasan input sehingga memang ini belum bisa menggambarkan secara keseluruhan. Tetapi gagasan ini pada saatnya ingin menyampaikan ke masyarakat
bahwa dari rencana yang ada di sini nanti kalau sudah semua bisa diinput kan nanti akan kelihatan. Misalnya dari sini, kemudian di sini sudah dimanfaatkan jadi seluruh sebaran itu mana yang sudah dimanfaatkan atau belum dimanfaatkan yang bisa diketahui oleh masyarakat pengguna sistem informasi ini. Itu prinsip kerjanya, bagaimana sistem informasi ini nanti menyediakan informasi kepada masyarakat. Tentu selama 1,5 bulan input Bapak Ibu sekalian hanya mampu menginput data sekitar 2.200-an ya, 2.200-an data spesial yang bersumber dari KKPR dan KRK, sehingga memang masih dalam keterbatasan waktu, sehingga harapan kami dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, nanti saatnya informasi ini bisa menyaksikan keseluruhan pemanfaatan ruang yang sudah diizinkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, sehingga nanti basis dari pemanfaatan ruang apakah itu ruang yang mewadahi tanah hak milik atau tanah-tanah dengan status yang lain bisa diintegrasikan ke sistem informasi ini, sehingga misalnya sebuah delineasi seperti ini nanti sudah dimanfaatkan oleh untuk apa saja dan mana yang belum dimanfaatkan, harapannya nanti bisa dilihat oleh masyarakat. Barangkali itu gambaran singkatnya, karena sebuah gagasan awal memang tetapi yang prinsipnya yang menu dan sub-sub menu di sini yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara kalau atribut-atribut data yang bisa diakses di sini nanti bisa diperdalam oleh teman-teman. Tetapi karena memang keterbatasan kapasitas pengembangan sistemnya, belum semua yang ada di RDTR kita ya langsung bisa diintegrasikan ke dalam sistem informasi aktualisasi pemanfaatan tata ruang ini, karena memang kita perlu membangun sebuah prototip. Nanti harapannya kalau kita punya kapasitas yang lebih, menyediakan sistem dengan hardware dan software yang lebih handal, sehingga bisa keseluruhan apa yang ada di RDTR bisa ditampilkan di sini. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar sebelum nanti ada evaluasi dari Bapak Ibnu Rosadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini merupakan salah satu wujud bagaimana pemanfaatan data yang kita punyai kemudian dispasialkan ke dalam peta digital kita, sehingga memang salah satu kegiatan dari Dinas Pertanahan Tata Ruang sebagai pengampu untuk jaringan informasi geospasial, salah satunya adalah mengajak teman-teman di perangkat daerah sebagai unit produksi kalau punya hasil-hasil kegiatan, hasil kerja dan seterusnya yang bisa dispasialkan agar di era masyarakat semakin cerdas, semakin pintar, bisa disajikan ke dalam bentuk spasial, sehingga memang pengembangan jaringan informasi geospasial ini menjadi bagian penting dari tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan bidang pembinaan dan pengawasan mengawali dan memulai dari pelayanan kami terkait dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dengan gagasan, artinya kegiatan yang ada kita di digital kami yang di sistem tata ruang kami ini kan memang belum lengkap, sehingga kami akan melengkapkan terkait dengan data-data yang bisa dilihat oleh masyarakat. Artinya di sistem tata ruang itu memang membunyikan bahwa ini peruntukannya untuk apa. Nah, pemanfaatan masyarakat desa kan kita belum lihat, oh ini kah apakah mereka ini sudah ada izinnya atau belum. Nah, kita akan masukkan di situ sehingga kita melihat bahwa masyarakat bisa menilai bahwa yang mereka sampaikan ini nanti ada yang berizin, ada yang belum berizin, ataupun yang ditolak. Nanti kita bisa katakan, dan ini memang ke depan harus transparan dan memang harus terbuka, dan masyarakat pun boleh menilai kinerja kita, kecepatan kita maupun pelayanan kita, sehingga ini memang dibutuhkan masyarakat ke depan. Kira-kira itu sistem tarung. Jadi saat ini dalam rangka pengumpulan data bisnis. Sekarang kita memang dalam tahapan untuk pengumpulan data, kita isi. Memang ini kan Sleman, memang artinya memang tahapan ini bergerak terus ya. Ada data langsung kita masukkan, ada data kita masukkan ke lapangan. Jadi ini memang tidak bisa sekaligus jadi, tapi setiap ada permohonan kita masukkan seperti itu. Jadi ini selalu dinamis dan seperti itu.
Pak, kalau dibandingkan dengan daerah lain, memang kali ini apakah itu satu keterlambatan? Sebenarnya tidak keterlambatan, tetapi di daerah lain malah belum ada seperti ini. Artinya ini karena kita malah lebih berani memunculkan data-data yang ada, yang hasil data yang oleh berizin dari data berizin kita munculkan, ini kita keberanian. Jadi ini memang suatu perubahan, artinya perubahan dari yang kita tidak lakukan, kita lakukan, yang kita tidak belum berani memunculkan, kita munculkan seperti ini. Nah ini harus kita sambut positif seperti ini. Kalau kendalanya mungkin apa? Kendalanya memang jadi cukup banyak, artinya memang masyarakat ini nanti bisa menilai orang satu dengan yang lain, dan menilai kami juga apakah ini sudah sesuai dengan produk hukum kita, dengan RTRW, kita seperti itu. Jadi ini malah memang banyak positifnya. Kendalanya yaitu tadi, jadi mereka yang tidak bisa berizin, nah ini yang jadi mereka jadi tidak suka, yang tidak bisa kita izinkan. Jadi nampak lebih transparan seperti itu yang memang jadi kendalanya. Terus itu Pak, masalah sepadan sungai dan sepadan jalan itu? Enggak, sepadan sungai, sepadan jalan kan kalau kami kan bunyi tata ruang Pak. Jadi tata ruang ini hanya membolehkan, tata ruang itu boleh membolehkan bangunan sampai batasnya itu tidak muncul di tata ruang. Nah, tata ruang yang tidak, tetapi nanti ditindaklanjut oleh OPD yang lain. Tapi kan kadang-kadang gini Pak, mereka kan punya sertifikat bukan tinggalan di bantaran sungai atau di pinggir jalan. Waktu di tata ruang kan lolos Pak, nggak ada masalah. Iya, tapi ketika masuk di KPU itu ditolak karena ada sepadan itu, sehingga mereka punya sertifikat rumah, punya sertifikat tanah, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa tidak umpama yang di bantaran sungai tadi Pak itu diambil alih oleh pemerintah, jadikan RTH saja, sehingga mungkin sertifikatnya nggak keluar karena dia tidak bisa dibangun, dia tidak difungsikan. Karena itu punya SHM ya, SHM tadi kan salah punya milik ini, memang itu salah satu kendala kita Pak, ya, terutama yang sepadan sungai, mungkin lahannya terbatas, mungkin ada yang tidak bisa terbangun. Itu memang kita membatasi Pak jarak sepadan sungai. Nah, ditindaklanjuti memang ke teman-teman kami yang di... Ada solusi nggak untuk mereka itu Pak, yang di pinggir bantaran sungai atau di sepadan jalan tadi? Kalau memang itu lahannya penuh habis, itu kami tolak. Tetapi kalau masih bisa terbangun setengahnya, kami terima. Karena kami kalau dia habis, dia bisa ditolak. Kami tolak. Terus apa fungsi sertifikat mereka sekarang kalau tidak bisa diapa-apakan? Sertifikatnya itu yang berarti harus, ya sertifikat hak milik ya. Ya, hak milik. Pemerintah tidak ambil alih itu. Sementara ini belum kita kaji sampai ke sana. Sampai sekarang. Kan kalau masyarakat hanya punya tanah seperti itu kan kasihan. Ya, sebenarnya berarti fungsinya itu berbeda lagi Pak. Yang mereka sertifikat itu harusnya untuknya tidak untuk perumahan lagi. Nah, dia punya mungkin itu sepadan atau apa lagi. Itu artinya dibenahi. Nah, itu kan kalau umpama itu Pak, yang seandainya itu kan cuma waris, cuma hartanya cuma itu saja tuh Pak. Bagaimana mereka untuk Nah, itu memang kendala yang di lapangan ya Pak, dan kita belum bisa memutuskan ini kita ambil alih karena ini juga susah juga Pak. Karena kita kan harusnya pemerintah itu kan membebaskan lahan sepadan. Banyak ketika kita jalan lah, jalan itu kalau kita tol yang terkena kita fungsikan bahwa ini memang untuk jalan. Nah, sungai kita fungsikan untuk sungai sampai sepadan juga, tapi sampai sekarang belum bisa berimbang. Nah, termasuk pusat pun juga sama belum. Nah, kalau pusatnya sudah mungkin sampai ke sana, mungkin kita daerah baik provinsi maupun kabupaten kita bisa melakukan. Nah, itu. Nah, kalau kita tidak sampai ke sana, kita begitu nanti pasti luar biasa ini. Iya. Mungkin solusinya ganti rugi itu gimana? Kalau ganti rugi masih kita belum sampai kepikiran ke sana kalau sampai sana. Jadi tetap yang jadi korban masyarakat itu. Oh, memang ya itu. Kalau kita berpikir memang tata ruangnya memang jadi seperti itu memang. Iya. Karena itu kan aturannya kan kita harus melakukan. Nah, kalau kita bisa mengizinkan pembangunan atau terjadi bencana kan yang kena juga pemerintah juga. Nah, masyarakat komplain kalau kita mengizinkan, tapi makanya kita nggak izinkan. Tapi itu tadi solusinya kita belum ketemu.
Berarti selama belum solusi itu belum ada, dibiarkan aja dulu tuh Pak. Untuk sementara ya teman-teman kita yang lain ya gitu aja kita. Seperti itu. Oke.